Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, NPM 1901011106. Baik, di sini saya dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pengertian akhlak. Langsung saja, yaitu pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari bentuk mufradnya khuluqon, yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Kata akhlak atau khuluq, keduanya dijumpai pemakaiannya baik dalam Al-Quran maupun hadis sebagai berikut. Dalam surat Al-Quran ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surat Al-Surah ayat 137, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, agama kami ini tidak lain hanya adat kebiasaan orang dahulu. Ayat yang pertama disebut di atas menggunakan kata khuluq untuk arti budi pekerti, sedangkan ayat yang kedua digunakan kata akhlak untuk arti adat kebiasaan. Menurut Ibnu Maskaweh, akhlak merupakan sifat yang tertanam pada diri dan jiwa seorang yang dapat mendorongnya melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memikirkan dan pertimbangan. Pada dasarnya, akhlak melekat pada diri seseorang dan bersatu dengan perbuatan atau perilaku. Apabila perilaku buruk, maka akhlak akan mengikuti buruk atau disebut dengan mazmumah. Sedangkan perilaku baik, maka akhlak akan mengikuti baik, disebut dengan mahmudah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam akhlak. Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak baik atau karimah dan akhlak buruk atau tidak baik, mazmu'ah. Contoh dari akhlak karimah seperti jujur, berkata benar, menepati janji, dan selalu ke jalan yang lurus. Sedangkan akhlak mazmu'ah contohnya seperti berbohong, berdusta, melanggar janji, dan berkhianat. Dalam Islam sangat diprioritaskan akhlak karimah yang ajarannya sesuai dengan syariat atau ketentuan dalam Islam. Dalam konsep Islam, akhlak juga dapat diartikan sebagai istilah yang mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan kholiknya dan horizontal antara sesama manusia. Akhlak dalam Islam terdapat 4 dimensi hubungan antara lain: hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu memahami akhlak terpuji dan macam-macamnya. Yang pertama yaitu ikhlas. Secara bahasa, ikhlas memiliki makna bersih dari kotoran atau menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah,
Ikhlas berarti ini niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam beramal tanpa menyekutukannya. Yang nomor 2 yaitu sabar. Sabar secara etimologi bermakna menahan. Sabar dapat diartikan dengan menjauhkan, menjaga, dan menahan diri dari rasa marah, murka terhadap takdir. Sabar atas hawa nafsu, sabar untuk tidak mudah mengikuti kata hawa nafsu. Dan secara etimologi, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu agar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, kematian, sakit, kelaparan, dan sebagainya. Sabar juga dilakukan dalam hal yang disenangi. Yang nomor 3 yaitu ada syukur. Syukur berasal dari kata syakara yang berarti membuka sebagai lawan dari kata kafara atau kufur yang berarti menutup. Sedangkan menurut istilah syara, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniai oleh Allah, yang disertai dengan ketundukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan syukur ada 3 perkara. Yang pertama yaitu mengetahui tentang nikmat, bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah dan Allah lah yang memberikan nikmat pengetahuan itu kepada orang yang dikehendakinya. Adapun yang lain hanya perantara untuk sampainya nikmat itu. Yang kedua yaitu sikap jiwa yang tetap dan tidak berubah sebagai buah dari pengetahuannya, yang mendorong untuk selalu senang dan mencintai yang memberi nikmat dalam bentuk kepatuhan kepada perintah Allah. Yaitu ada yang ketiga yaitu menghindari perbuatan maksiat kepada Allah. Sikap yang demikian itu hanya terjadi kalau seseorang telah mengenal kebijaksanaan Allah dalam menciptakan seluruh makhluknya. Yang nomor 4 yaitu ada jujur. Jujur dilihat dari segi bahasa adalah mengikuti, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonim ataupun lawan kata bohong, yang artinya adalah kata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan yang selanjutnya nomor 5 yaitu ada zuhud. Dalam suatu menurut bahasa artinya berpaling dari sesuatu yang bersifat duniawi karena menganggapnya hina, remeh, dan yang lebih baik adalah tidak membutuhkannya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang zuhud di dunia, kabar tentang kehinaan dunia, kefanaan, dan kemusnahannya yang begitu cepat. Perintah memperhatikan kepentingan akhirat, dan kabar tentang kemuliaan dan keabadiannya. Yang selanjutnya yaitu nomor 6 ada pemaaf, yang berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dan yang nomor 7 yaitu ada berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah pada kedua orang tua
untuk menjaga, merawat, mendidik, bahkan mengawali kita sampai dewasa. Orang tua terus berjuang, membanting tulang demi kebutuhan kita, tanpa peduli betapa pedihnya perjuangan dan betapa sulitnya medan yang dihadapi. Maka apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Birrul walidain adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana Allah menegaskan kepentingannya hal ini. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu membuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Poin yang nomor 8 yaitu adil. Kata adil secara bahasa artinya sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Secara istilah, adil diartikan dengan sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, adil tidak selalu berarti memberikan sesuatu kepada orang yang dengan jumlah sama persis. Poin 9 yaitu ada tawadu atau rendah hati. Tawadu atau sifat rendah hati merupakan sebuah akhlak dalam Islam yang tergolong ke dalam akhlak terpuji. Tawadu dalam Islam berarti seorang menempatkan dirinya lebih rendah di hadapan Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-10 yaitu amanah. Amanah adalah arti jujur atau dapat dipercaya. Menurut bahasa, amanah dapat diartikan dengan sesuatu yang dipercaya atau kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu ada dermawan. Sifat dermawan adalah akhlak terpuji dan sangat mulia. Sifat ini merupakan himpunan dari kebaikan, kemurahan, kekayaan jiwa, dan keutamaan. Baik, yang terakhir yaitu ada macam-macam akhlak tercela. Yang pertama yaitu ada syirik ya. Syirik, yang kedua kufur, dan yang ketiga dengki, dan yang terakhir yaitu ghibah atau mengumpat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.